Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan. Kita telah sampai kepada perkataan waruya dan telah diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, Ja'a, dia datang, ila Umar, kepada Umar radhiyallahu anhu. Yashku, dia mengadu, ilaihi, kepada Umar, khuluqa zaujatihi, akhlaknya istrinya. Jadi diceritakan ada seorang laki-laki, dia datang kepada Umar, dia akan mengadukan kepada Umar akan akhlaknya istrinya. Fawaqafa, kemudian laki-laki tadi itu berdiri bibabihi, di depan pintunya Umar, yang tadhiruhu, menunggu Umar keluar daripada rumah. Fasami'ah, maka ketika rojul tadi berada di depan pintunya Umar, fasami'ah, maka rojul tadi mendengar imro'atahu, istrinya Umar, tastatilu alaihi, ngomel-ngomel alaihi, atas Umar, bilisaniha, dengan lesannya. Wahua, sementara Umar itu sakitun, itu diam, la yaruddu, Umar tidak membalas, alaiha, atas istrinya. Fansorofar rojul, maka rojul tadi itu kemudian berbalik ingin pergi, qailan, sambil berkata. Jadi rojul tadi berbalik sambil pergi, qailan, sambil dia berkata, idza kana hadza, apabila ini adalah hala amiril mukminin, kondisinya amiril mukminin, fa kaifa hali, maka bagaimana keadaanku. Jika amiril mukminin saja ketika diomeli istrinya dia diam, enggak membantah sedikit pun, maka bagaimana keadaanku. Fakharaja, maka keluarlah Umar, faro'a, kemudian Umar melihat rojul tadi, mudbiran, dalam keadaan berpaling. Fanadahu, kemudian Umar tadi memanggil rojul tadi. Umar berkata, mahajatuka, apa keperluanmu? Faqala, kemudian rojul tadi menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ji'tuka, aku datang kepadamu, ashku ilaika, aku mengadu kepadamu, khuluqa zaujati, akan akhlaknya istriku, wastitolataha, dan akan ngomel-ngomelnya istriku, alaya, atasku. Jadi dia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku datang kepadamu untuk mengadukan akhlaknya istriku dan ngomel-ngomelnya istriku alaya, kepadaku. Fasami, itu kemudian aku mendengar, zaujataka, istrimu, kadzalika, yaitu seperti itu, ngomel-ngomel sama kamu. Faraja'tu, kemudian aku kembali, waqultu, dan aku berkata dalam hati, idza kana hadza, apabila ini adalah hala amiril mukminin, kondisinya amiril mukminin, fa kaifa hali, maka bagaimana kondisiku. Faqala lahu Umaru, maka Umar berkata kepada rajul tadi, ya akhi, wahai saudaraku, inni ihtamaltuha, sesungguhnya aku bersabar atas istriku, lihukukin, karena hak laha, istriku, alaya, atasku, karena haknya istriku alaya, atasku. Innaha, sesungguhnya istriku itu tabakhotun, orang yang memasakkan, lito'ami, makananku. Istriku ini adalah orang yang memasakkan makananku, khabbazatun li khubzi, dia adalah orang yang membuat roti untukku, ghasalatun li thiyabi, dia adalah orang yang mencucikan pakaianku, murdiatun li waladi, dia adalah wanita yang menyusui anakku. Walaisa dzalika, dan tidaklah itu semua, biwajibin alaiha, kewajibannya. Jadi sebenarnya memasak, mencuci, menyusui anak itu semua bukan tugas atau kewajiban istri, tetapi itu adalah kewajiban suami. Nah, karena tugas itu sudah dikerjakan oleh istri, sudah dibantu oleh istri itu semua, maka ketika istri itu sedang ngomel-ngomel, hendaknya suami tadi itu sabar.
Kemudian kata Umar, wa yaskunu qalbi, dan hatiku bisa menjadi tenang biha dengan sebab istriku anil haram, dari perkara yang haram. Fa'ana, maka aku ihtamal tuha, aku bersabar atas istriku lidzalika, karena hak-haknya yang dia tunaikan kepadaku. Faqara rajul, maka rajul tadi berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Wa kadzalika zaujati, begitu juga istriku juga melakukan tugas-tugas sebagaimana istrimu. Maka faqala Umar berkata, fahtamilha, maka bersabarlah kamu kepada istrimu, bersabarlah atas istrimu ya akhi, wahai saudaraku. Fa innama hiya muddatun yasiratun, karena yang demikian itu adalah masa yang sebentar. Kemudian waman sobarot, dan siapa wanita yang bersabar. Jadi man di sini adalah wanita. Dan wanita yang bersabar ala su'i khuluqi zaujiha, atas buruknya akhlaknya suaminya, a'tahallah, Allah akan memberikan kepadanya mithla thawabi Asiyah, seumpama pahalanya Asiyah, yang mana Asiyah ini imro'ati Fir'aun, istrinya Fir'aun. Wahia, adapun Asiyah itu bintu Muzahimin, yaitu anak perempuannya Pak Muzahim. Wadhalika, yang demikian itu ceritanya adalah anna Musa, bahwasanya Musa alaihissalam lama ghalabas saharota, tatkala Musa ini telah mengalahkan para tukang sihirnya Fir'aun, maka amanat bihi Asiyatu, maka beriman bihi kepada Nabi Musa Asiyah. Falamma maka tatkala tabayana, menjadi jelas, li Fir'aun, bagi Fir'aun, imanuha, keimanannya Asiyah, daqa, maka Fir'aun memukul liyadaiha, bagi dua tangannya Asiyah, warijlaiha, dan bagi dua kakinya Asiyah, memukul arba'ata autadin, yaitu 4 pasak atau 4 patok, fil ardi, di bumi. Wasyabbahaha, dan Fir'aun membentangkan Asiyah fiha, pada 4 patok tadi, membentangkan kula utwin, setiap anggotanya Asiyah, dibentangkannya tadi bihablin, dengan tali. Waja'alaha, dan Fir'aun menjadikan Asiyah tadi fi muqabalati syamsi, yaitu berhadapan dengan matahari, jadi dihadapkan dengan panasnya matahari. Fa'idan sorofu, maka ketika mereka Fir'aun dan bala tentaranya tadi itu pergi, anha, daripada Asiyah, adhallat hal malaikatu, maka para malaikat menaungi Asiyah. Wa amara Fir'aun, dan Fir'aun memerintahkan bisokhratin, supaya didatangkan batu azimatin yang besar, litulqa alaiha, supaya batu yang besar tadi itu dilemparkan alaiha, di atas Asiyah. Falamma atauha, maka tatkala mereka orang-orang bala tentaranya Fir'aun tadi mendatangi Asiyah bisokhroti, dengan membawa batu besar, qalat, maka Asiyah berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ibni, bangunkanlah untukku, untukku, indaka, di sisimu, baitan, rumah, fil jannati, di dalam surga. Bangunkanlah satu rumah yang ada di sisimu, di dalam surga untukku. Fa'absaratil baita, kemudian Asiyah tadi melihat rumah yang ada di surga, min marmarotin, terbuat dari marmer, baydoa, yang berwarna putih. Fantuziat ruhuha, sehingga kemudian setelah itu dicabutlah ruhuha, ruhnya Asiyah. Fa'ulqiyatis sukhratu, sehingga batu besar tadi itu dilemparkan ala jasadin, di atas jasad, la ruha, yang tidak ada ruh, fihi, pada jasad tadi. Jadi ketika batunya tadi dilemparkan pada jasadnya Asiyah tadi ruhnya sudah dicabut. Walam tajid alaman, sehingga Asiyah tidak mendapati alaman rasa sakit.
Qala sayyiduna, telah berkata kami, sayyid kita, akramuna, paling mulianya di antara kita, al-habib, maksudnya adalah al-mahbub, orang yang dicintai, as-sayyid Abdullah al-Haddad. Sahibut tariqah, beliau ini adalah pemilik tariqah al-masyhurah yang masyhur, wal asrar al-kathirah, dan beliau ini pemilik rahasia-rahasia yang banyak. Fastilahu ba'di ahlil bilad, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adapun istilahnya sebagian penduduk negeri, anna dzurriyata, bahasanya keturunan, dzurriyata Rasulillah, bahasanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana dzakaron, apabila dia adalah laki-laki, yuqalu lahu Habib, dikatakan baginya Habib. Jadi kalau keturunannya Nabi itu adalah laki-laki, maka disebut Habib. Wa in kanat unsa, apabila perempuan, yuqalu lahu Hubabah, maka kalau perempuan itu namanya adalah Hubabah. Wastilahul aktsar, tetapi istilahnya kebanyakan negeri, yuqalu lahu, dikatakan bagi keturunannya Nabi, sayyidun wa sayyidatun. Kalau laki-laki itu sayyid, kalau perempuan sayyidatun, sayyidah. Kata Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan ar-rajulul kamil, adapun seorang laki-laki yang sempurna, ay fi dinihi, sempurna di dalam agamanya, huwa, dia adalah alladzi yusamihu ayusahilu, dia adalah orang yang memudah-mudahkan fi hukukihi, di dalam haknya, kazinati, seperti berhias, wala yusamihu, dan dia tidak memudah-mudahkan fi hukukillah, di dalam hak-haknya Allah, kasolati, seperti solat, wa wasli sya'ri, dan menyambung rambut. Fadzalika, yang demikian itu, menyambung rambut itu haramun, hukumnya adalah haram. Warajul, dan adapun rajul, an-naqisu, yang kurang di dalam agamanya, huwaladzi, dia adalah orang, yakunu, yang dia itu alal aksi, atas kebalikannya di atas tadi. Ai bi ayat tasi'a, dengan dia meluas-luaskan fi hukukillah, di dalam hak-haknya Allah, walayat tasi'u, dan dia tidak meluas-luaskan fi hukuki nafsihi, di dalam hak-haknya dirinya sendiri. Jadi kata Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, jadi katanya, seorang laki-laki yang sempurna di dalam agamanya itu adalah orang yang dia ini memudah-mudahkan ketika hak-haknya tadi itu dilanggar oleh istrinya. Misalnya istrinya tadi tidak berhias untuk dirinya, maka dia anggap hal itu adalah perkara yang ringan, mudah. Tetapi kalau yang dilanggar itu adalah haknya Allah, misalnya istrinya tadi nggak melakukan sholat atau menyambung rambutnya, maka dia akan marah, karena yang dilanggar adalah haknya Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang kurang di dalam agamanya, maka dia ini akan bersikap keras ketika hak-haknya itu dilanggar oleh istrinya, tetapi ketika hak-hak Allah dilanggar, maka dia akan tenang-tenang saja. Nah, ini adalah orang yang kurang di dalam agamanya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.